Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Semoga teman-teman kabarnya selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Teman-teman, sore hari ini saya mendapatkan berita informasi dari teman saya bahwa di tempatnya bekerja, yang juga tempat saya bekerja dulu, dia kena layoff. Dan informasinya secara mendadak. Kemudian saya juga baca berita nih di berbagai macam portal berita bahwasanya hari ini berbarengan nih ya, beberapa perusahaan teknologi melakukan PHK. Ini saya baca ada GoTo 1.300 karyawan di PHK. Kemudian Shopee juga melakukan PHK massal yang ketiga kalinya. Dan satu lagi Ruang Guru ya, dimana saya juga dulu pernah bekerja di perusahaan ini. Pernah karena bulan Oktober kemarin saya resmi mengundurkan diri dari perusahaan ini ya teman-teman. Nah tentunya buat teman-teman yang terkena imbas dari PHK, baik itu dari perusahaan teknologi, dan kemarin kita juga dengar berita, bahkan baca berita di perusahaan garment dan tekstil hampir berapa puluh ribu ya karyawan yang terkena badai PHK. Yang pertama-tama nih saya juga sama seperti teman-teman ya kan, hari ini masih sama, masih berusaha untuk memperoleh pekerjaan ataupun saat ini sedang menjalankan usaha lainnya, bisnis lain barangkali yang bisa memberikan pemasukan dan apa ya istilahnya, memperpanjang nafas untuk ekonomi keluarga. Terus yang kedua, teman-teman semua juga pasti akan mungkin kaget dengan situasi yang begitu cepat dan mendadak. Tentunya teman-teman dan kita semuanya sih harus siap dengan kondisi apapun, dimana seperti yang kita ketahui bersama, bahkan Bapak Presiden Joko Widodo juga pernah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi di 2023 penuh dengan ketidakpastian. Bahkan disebutkan awan gelap ekonomi 2023. Nah, teman-teman, yang pertama sih tetap semangat dan pantang menyerah bahwa ini bukanlah akhir dari segala-galanya, ya kan? Hidup akan terus berjalan, jadi harus ditanamkan untuk kita semuanya bahwa dunia ini belum berakhir. Sepanjang nafas kita masih ada, ya kan, otak kita masih berpikir, kita yakinkan bahwa selalu ada jalan usaha, jalan untuk meraih rezeki. Itu yang pertama sih teman-teman. Terus yang kedua, saya pun hari ini masih bekerja keras ya kan, masih berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang baru gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang mungkin ada beberapa tawaran interview yang sedang saya ikuti, semoga mendapatkan hasil ya teman-teman. Terus yang kedua nih teman-teman, pasti akan merasakan apa ya istilahnya, mentalnya mungkin akan down atau apa ya. Ini adalah kesempatan kita untuk merefleksikan diri, kemudian melakukan evaluasi, selanjutnya juga melakukan perencanaan lagi nih gitu. Jadi kemarin saya mengundurkan diri per tanggal 10 Oktober. Jadi 10 Oktober itu hari terakhir saya di Ruang Guru, dengan situasi yang memang efisiensi ya. Jadi kita rasakan memang dunia semakin sulit ya. Jadi efisiensi di mana-mana, termasuk di perusahaan-perusahaan, dan imbasnya juga bisa kemana-mana gitu ya. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri gitu ya di bulan Oktober kemarin. Nah, teman-teman, saya hanya mau sharing juga, bukan berarti saya itu apa ya istilahnya lebih baik atau sudah keluar dari zona itu gitu ya, zona masa pasca bekerja di perusahaan itu kan pasti ada jeda ya.
kecuali teman-teman yang sudah mempersiapkan begitu layoff atau begitu mundurkan diri terus sudah dapat pekerjaan. Nah, saya juga sama nih, begitu mundurkan diri juga belum mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lain gitu ya, harus mencari-cari lagi, ya otomatis itu ada jeda waktu sambil kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, sharing aja sih teman-teman, bukan berarti sekali lagi menggurui ya, cuman kita sharing sebagai menguatkan teman-teman semuanya, menguatkan kita semuanya yang saat ini masih berjuang untuk keluarga ya kan. Yang pertama-tama sih kita fokuskan dulu apa yang bisa kita lakukan dan kita pisahkan dulu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Jadi fokuskan aja apa yang bisa kita lakukan teman-teman. Saya juga membuat daftar apa saja sih yang bisa saya lakukan gitu. Karena ya saya belum mendapatkan pekerjaan. Jadi saya fokuskan pada apa saja yang saya bisa lakukan gitu. Bahkan saya membuat catatannya teman-teman. Ini catatan saya. Kelihatan nggak sih? Kebalik. Balik nggak sih? Ini apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan gitu. Saya baca aja ya teman-teman apa yang dapat saya lakukan gitu. Yang pertama ya pasti prioritasnya melamar pekerjaan yang lain gitu. Otomatis yang bisa saya lakukan nih adalah karena saya belum punya akun LinkedIn ya kan. Ya akhirnya saya bikin akun LinkedIn, kemudian lamar pekerjaan di aplikasi-aplikasi atau seperti Jobstreet ya kan, Indeed dan sebagainya gitu. Kemudian juga menanyakan ke teman-teman saat ini yang bekerja, barangkali di tempatnya ada peluang untuk kita gitu. Kemudian melamar offline ke perusahaan-perusahaan gitu. Termasuk yang paling utama adalah menyiapkan CV kita gitu, memperbarui CV kita gitu. Itu juga apa yang bisa kita lakukan yang pertama gitu. Kemudian di momen jeda untuk mendapatkan pekerjaan itu juga saya ini teman-teman ambil course atau webinar atau apapun peningkatan skill ya. Jadi saya ambil webinar tentang digital marketing gitu. Jadi itu juga saya lakukan gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan, ambil peluang freelance kalau memang teman-teman punya keahlian di bidang freelance gitu juga banyak. Termasuk ambil peluang menjadi entrepreneur. Barangkali teman-teman punya peluang bisnis atau kemarin sudah punya usaha sampingan tapi belum difokusin ya kan. Mungkin ini kesempatan yang pas untuk teman-teman bisa memfokuskan bisnis usaha yang teman-teman geluti gitu selama ini walaupun masih sampingan dan sekarang menjadi yang utama gitu. Kemudian saya bikin target juga kalau memang misalkan teman-teman masih berusaha mencari atau melamar pekerjaan ya, setiap harinya berapa sih lamaran yang akan di-apply gitu ya, akan dieksekusi lah, intinya seperti itu. Mau 5 mau 10 itu tergantung teman-teman karena kan aplikasi lamaran pekerjaan cukup banyak, itu kan tidak perlu kita mengeluarkan biaya, cukup upload CV dan sebagainya. Yang terakhir, kesempatan ini juga menjadikan kita untuk lebih ya introspeksi diri gitu. Istilahnya itu kayak ya jeda ini untuk menyiapkan ke step berikutnya. Otomatis kita bisa meningkatkan ibadah kita gitu ya. Dan juga mungkin ada hubungan-hubungan dengan saudara-saudara ini yang selama ini karena kesibukan pekerjaan kita sehingga kurang waktunya gitu. Jadi ini kesempatan kita untuk silaturahmi lagi gitu ya. Kesempatan kita untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman lama kita yang selama ini agak mungkin terbengkalai ya. Intinya adalah kesempatan untuk layoff dari sebuah pekerjaan atau sebuah perusahaan itu bukan akhir dari segala-galanya. Yang paling penting adalah kita tetap berusaha, kita tetap bergerak gitu ya, tetap optimis, tetap menyerahkan semua usaha dari apa yang kita lakukan ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga
inspirasi ini bisa menjadikan kita semuanya, teman-teman, bisa berubah gitu ya. Percayalah bahwa yang namanya hujan, masa selamanya hujan terus ya kan? Pasti nanti hujan itu akan berhenti dan akan terang ya, akan cerah lagi gitu ya. Jadi dalam situasi ini kita harus bersabar, kita tetap berusaha, kita sama-sama saling mendoakan agar perubahan ini segera ke arah yang lebih baik. Saya doakan juga, saya juga berdoa untuk diri saya juga agar segera mendapatkan pekerjaan lagi, bisa mendapatkan penghasilan yang lagi gitu ya. Gitu. Jadi tetap optimis lah intinya ya teman-teman, bahwa sekali lagi layoff dari pekerjaan kita bukan akhir dari segalanya ya. Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Fokus aja apa yang bisa kita lakukan sekarang ya. Insya Allah sedikit demi sedikit pasti ada usaha itu ada hasilnya teman-teman ya. Saya juga mendoakan dulu kita semuanya agar segera mendapatkan pekerjaan lagi, mendapatkan penghasilan lagi, mendapatkan sumber penghasilan yang bisa kita gunakan untuk menafkahi anak istri kita. Oke, hanya sharing ya teman-teman, bukan berarti menggurui. Saya juga saat ini sedang berusaha, mudah-mudahan juga segera mendapatkan pekerjaan yang baru nanti ya, sambil tetap memberikan inspirasi lewat channel YouTube ini teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Dan selalu saya mohon dukungannya dengan klik like, comment, dan subscribe agar saya dapat terus mengembangkan channel ini ya teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.